Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube SMA Negeri 12 Pekanbaru. Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana tanggapan guru mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda tanah air Indonesia. Hal ini membuat begitu banyak perubahan. Salah satunya adalah dunia pendidikan, di mana awalnya sekolah dapat menjalankan pembelajaran tatap muka, kini berubah menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan. Belajar daring adalah sebuah platform belajar berbasis daring atau dalam jaringan atau online yang memungkinkan pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring disampaikan dengan menggunakan metode berbasis suara, PowerPoint, gambar, video, dan teks. Sekolah dan para guru tentunya harus dituntut untuk siap melakukan pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19 yang masih melanda. Jadi, bagaimana tanggapan guru mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19? Yuk, kita simak videonya. Tanggapan guru mengenai pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu sistem pembelajaran daring yang diterapkan oleh SMA Negeri 12 Pekanbaru? Untuk pembelajaran daring dalam kondisi masa pandemi ini, memang kita belum mendapatkan izin untuk pelaksanaan PTM kembali pasca Lebaran Idul Fitri. Jadi sekolah kembali melaksanakan daring murni dengan sistem guru melaksanakan pembelajaran secara online di rumah ataupun di labor komputer, sedangkan siswa tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Teknis yang dilaksanakan guru itu berbagai macam. Ada yang menggunakan aplikasi pembelajaran, misalnya ada yang menggunakan Google Form, Google Classroom, ataupun bahkan ada yang memakai Zoom Meeting dan Zoom Cloud. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, untuk waktu sendiri, kami dari kurikulum itu pun sudah menjadwalkan sehingga guru melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tidak bertabrakan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya, apakah pembelajaran daring ini efektif dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Untuk efektif secara 100%, barangkali kita tidak bisa mencapai target seperti itu, karena pasti ada kendala-kendala yang kita temukan, baik kendala oleh guru maupun kendala oleh siswa. Namun untuk target pembelajaran, pada awal tahun pembelajaran kita sudah meminta kepada guru mata pelajaran untuk mengidentifikasi KD-KD yang esensial. Artinya KD-KD yang penting untuk dipelajari, baik itu di semester ganjil maupun di semester genap. Nah, persoalan kendala tadi pihak sekolah pun sudah berupaya untuk memberikan solusi. Minimal kita berupaya untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa. Misalnya siswa kesulitan untuk jaringan. Nah, sekolah dalam hal ini sudah memfasilitasi siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring itu di sekolah, dalam hal ini di Labcom. Nah, untuk guru sendiri juga demikian. Jika terkendala di jaringan, maka juga boleh melaksanakan daring dari sekolah. Tapi kalau untuk persoalan kuota, barangkali tidak ada kendala lagi, sebab kementerian sudah memberikan bantuan kuota baik untuk siswa maupun untuk guru. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, terkadang siswa itu merasa bosan kan Bu ketika belajar daring, sama seperti yang kami rasakan juga, mahasiswa juga sama seperti itu. Nah, bagaimana ini Bu cara yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran daring ini tetap berjalan
sih kita berusaha pembelajaran itu tidak bersifat monoton ya. Ketika memberikan materi, membuat media pembelajaran pun dulu dituntut untuk kreatif. Ada ice breaking barangkali yang harus diberikan supaya siswa ini tidak merasa jenuh. Kemudian guru memang harus dituntut menguasai IT. Apalagi dalam K13 ini pembelajaran berbasis IT ditambah dengan kondisi pembelajaran di masa COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya guru harus pandai untuk menggunakan IT. Jadi ini salah satu cara guru untuk mensiasati agar pembelajaran itu tidak monoton, begitu-begitu saja. Nah, apakah kendala yang dihadapi oleh guru saat mengajar secara daring ini, Bu? Ya. Kendala saya tidak mengatakan secara umum ya. Kalau dibilang persentase mungkin sekitar 20%. Guru-guru kita yang belum siap untuk menciptakan pembelajaran secara daring itu dalam hal langsung virtual. Ini mungkin disebabkan karena kemampuan penguasaan IT yang kurang. Namun itu semua kami juga sudah menganjurkan kepada guru-guru, ada kelompok IGS, Ikatan Guru Serumpun. Ini bisa saling membantu dan saling mengisi, baik itu dalam pembuatan media maupun dalam pembuatan alat bantu virtual tersebut, sehingga pembelajaran tadi bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi kekuatan IGS di situ itulah yang paling penting. Guru senior kalau tidak bisa dibantu oleh guru yang junior. Nah, baik Bu, sekolah akhir-akhir ini sempat melakukan pembelajaran tatap muka ya Bu. Namun kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Semua kita barangkali tidak menginginkan daring ini berkepanjangan. Ini kalau dihitung sudah lebih dari 1 tahun ya kita melaksanakan pembelajaran. Ketika sudah diizinkan untuk PTM, walaupun itu sifatnya terbatas, guru dan siswa itu luar biasa senangnya. Mengapa? Karena ada interaksi tatap muka langsung antara guru dengan siswa. Namun kondisi berubah, ini tentu tidak kita harapkan. Maka mau tidak mau untuk menjaga keamanan semuanya, kita tetap mematuhi instruksi dari pemerintah. Kembali melaksanakan daring untuk keamanan bersama. Sebentar lagi ujian akan dilaksanakan Bu, ujian semester genap. Jadi menurut Ibu apakah ujian secara daring ini efektif untuk mengukur kemampuan siswa? Untuk mengukur kemampuan siswa tidak hanya dilihat dari capaian hasil ujian, tetapi dari beberapa proses pembelajaran yang sudah diikuti oleh siswa. Jadi tidak hanya hasil ujian yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa, namun proses yang dilaluinya baik dari semester ganjil sampai dengan semester genap. Nah, itulah nanti yang diakumulasikan di dalam rapor. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, ketika pembelajaran tatap muka tentu ada tugas praktek atau ujian praktek seperti itu ya Bu. Nah, apakah tugas praktek atau ujian praktek ini tetap dilakukan saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang memang menuntut siswa untuk melakukan praktek. Ini kalau mereka datang ke sekolah memang tidak dibolehkan. Jalan satu-satunya praktek mereka itu membuat video, prosesnya dilihat lalu dikirimkan ke guru mata pelajaran. Misalnya mereka membuat tempe, jadi mulai dari proses awal, bahan yang dibutuhkan dan segala macam ini mereka videokan, lalu nanti dikirimnya melalui video kepada guru yang bersangkutan. Nah, yang terakhir nih Bu, Ibu mungkin bisa memberikan motivasi kepada guru dan siswa
tentang semangat dalam melakukan pembelajaran daring. Untuk kali ini kondisi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tentu kita berharap semua mudah-mudahan masalah yang kita hadapi ini cepat berakhir, dan kita selaku guru maupun siswa harus bijak dalam menyikapi kondisi tersebut. Ambil sisi positif, kreativitas dan inovatif ini sangat dituntut. Sisi positif salah satunya adalah guru mampu untuk menggunakan IT dengan baik. Untuk sisi positif siswa juga mampu berinovasi dalam memberikan dan menerima materi pembelajaran dari guru. Contoh, mereka membuat karya itu bisa melalui video yang dikirimkan kepada guru. Jadi ambil hikmahnya bahwasanya semua ini atas kehendak Allah. Kita selaku umat yang beragama tentu harus patut bersyukur bahwa kondisi ini memberikan dampak positif